Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang setiap hari kita lakukan. Apa itu? Ya, yaitu kerjasama dan komunikasi yang positif. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari coba kita ingat-ingat kembali ya. Pernah nggak sih kalian itu ketika belajar di kelas, kalian itu tidak ada yang mau mendengarkan, maunya ribut sendiri gitu ya, maunya ngomong sendiri, tidak ada yang mau mendengarkan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hal itu. Baik, kerjasama itu sebenarnya tuh sederhana banget ya, tapi kadang yang bikin susah itu adalah cara berkomunikasinya. Nah, ada yang mau mendominasi, ada yang diam saja, ada juga yang merasa idenya nggak pernah didengar gitu ya. Padahal kalau komunikasinya enak pun kerja kelompok jadi lebih cepat selesai dan lebih nyaman. Pastinya itu ya kan. Baik, sekarang kita pahami dulu. Kerjasama itu berarti kita melakukan sesuatu secara bersama-sama dan saling membantu. Sedangkan komunikasi yang positif itu adalah cara kita berbicara, mendengarkan dan menyampaikan pendapat tanpa menyakiti perasaan teman. Oke? Sekarang coba dengarkan cerita kecil dari ibu ini ya. Coba ya. Satu kelompok terdiri dari Rani, Aldi, dan Tony. Waktu kerja kelompok, si Rani itu marah-marah karena merasa temannya tidak serius. Lalu Aldi diam saja karena takut salah. Tony malah main sendiri sambil menulis tugas yang lain. Akhirnya tugas kelompoknya nggak selesai kan? Dan mereka bertiga saling menyalahkan satu dengan yang lainnya karena tugasnya belum selesai. Betul. Menurut kalian, apa yang salah dari kelompok ini? Ya, benar, mereka itu kurang berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Maka mereka itu tidak saling mendengar dan tidak ada pembahasan tentang tugas yang mau mereka kerjakan. Ada yang satunya marah-marah, ada yang satunya diam, ada yang satu mengerjakan tugas yang lain, ya kan? Tadi ceritanya seperti itu. Kalau permasalahannya seperti itu, bagaimana sih, apa yang harus kita lakukan sih? Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Pertama, kita harus saling bicara dengan tenang, tanpa ada marah-marah, tanpa ada yang namanya emosi. Ya. Yang kedua yaitu membagi tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan yang ketiga yaitu memberi kesempatan untuk semua anggota menyampaikan pendapatnya. Jadi kita harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Jadi Rani bilang A, Tony bilang B, itu harus didengarkan satu dengan yang lainnya. Sekarang coba kalian pikir-pikir sebentar ya. Hal apa yang biasanya membuat kalian itu sulit untuk bekerja sama? Dan apa satu hal kecil yang bisa kalian perbaiki mulai besok? Coba kalian pikirkan sebentar ini ya. Oke, bagus. Perubahan kecil itu sangat penting. Mulai dari hal yang sederhana seperti mendengarkan terlebih dahulu sebelum berbicara, itu sudah termasuk komunikasi yang positif. Jadi dari kegiatan hari ini kita belajar bahwa kerjasama akan lebih mudah kalau komunikasinya itu baik. Kita hargai pendapat teman, kita bagi tugas, dan kita selesaikan bersama-sama. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini. Sampai jumpa di layanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.